Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara bihidayatihi qulubal arifin wa ikhtassa bil inayatihi man ata'u biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuqawwi imanana wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh syahadatan tashfa'u yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kenikmatan, kerahmatan, terutama kesehatan, sehingga panjenengan kali kula bisa bertemu kembali tadabbur ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, amal ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini panjenengan kali kula mampu menjalankan perintahnya sehingga ridhonya kita ambil dengan segala hikmah, sehingga panjenengan kali kula bisa menjalankan perintahnya sesuai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Teriring panjenengan kali kula nyuwun syafaat Rasulullah dengan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang ke-10 ini berkaitan dengan berdirinya awal sebagai dasar-dasar Nahdlatul Ulama. Berbunyi, an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala awsani khalili bi khisalil khair awsani an akhafu laumatal laim wa awsani an aqulal haqq walau kana murran, rawahu Ibnu Hibban. Abi Dzar menjelaskan, beliau mengatakan, ya Rasulullah, hai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, kekasihku, berilah wasiat, petunjuk yang baik, bi khisalil khair, dengan beberapa hal kebaikan yang bisa kami ambil. Ausani, beri wasiat aku, an akhafu laumatal laim, ketika mengucapkan kebenaran tidak takut karena celaan manusia yang lain. Wa ausani an aqul haqq, berilah wasiat terhadapku ya Rasulullah, kekasih Allah Ta'ala, an aqul haqq, mengucapkan kebenaran, berbicara kebenaran, berbicara hukum yang sesuai Al-Quran hadis, walau kana murran, walaupun ucapan kebenaran itu sangat pahit terhadap panjenengan atau terhadap masyarakat yang sebab bagian dari mau'idhah. Rawi Ibnu Hibban. Para hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan hadis ini ada di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari secara lengkap. Amaroni, perintahkanlah aku, khalili, kekasihku, sallallahu alaihi wasallam, bisab'in, dengan 7 hal. Pertama apa? Kalau di hadis pertama bi khisalil khair, kalau di sini amaroni bi hubbil masakin, perintahkanlah aku dengan cinta terhadap kaum miskin, masyarakat miskin. Wadanui minhum, dan rendah diri dari mereka kaum muslim, kaum masakin. Artinya apa? Allah menciptakan manusia ada kaya dan miskin supaya tidak terjadi kesenjangan yang lebih sehingga orang miskin itu merasa rendah diri. Rasulullah memerintahkan panjenengan kali kula yang mampu untuk cinta terhadap mereka dan rendah diri terhadap mereka. Artinya apa? Ojo sampai ngenyek terhadap orang fakir miskin. Karena apa? Status fakir miskin itu status keduniaan, bisa terjadi dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, tidak ada orang yang ingin miskin. Bisa terjadi, itu bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita hindari.
Kesadaran penuh ini harus kita tancapkan antara perilaku zahir dengan akliyah, perilaku batin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa amaroni an anzura ila man huwa duni. Rasulullah memerintahkan terhadapku supaya melihat orang di bawah kita. Artinya apa? Bagaimanapun panjenengan kalih kula itu jangan sampai takabur. Sifat takabur adalah sangat-sangat tidak disegani Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ojo sampai ngenyek, ojo sampai merendahkan terhadap orang lain, sehingga apa? Panjenengan kalih kula kudu ndelok siapa di bawah kita. Ketika tahu bahwa di bawah kita seperti itu, berarti kita lebih untung dari mereka. Sikap kita akan menjadi toleransi, sikap kita menjadi baik terhadap orang lain, muncul manfaat terhadap orang lain. Karena apa? Kita tidak merendahkan orang di bawah kita. Wala anzuru, dan jangan panjenengan kalih kula melihat ilaman fauqallah. Ilaman huwa fauqi, saya diperintahkan Rasulullah supaya tidak melihat orang di atasku. Menjadi persoalan besar ketika panjenengan kalih kula niku ndelok wong dhuwur di atas kita, terutama berkaitan dengan keduniaan, maka akibatnya fatal. Bisa terjadi panjenengan kalih kula melakukan sesuatu keharaman untuk melangkah kepada apa yang kita inginkan. Apa? Dengan banyaknya harta, dengan banyaknya fasilitas. Sebab bagaimanapun Allah juga meletakkan masyarakat atau kita itu macam-macam. Bisa terjadi memang mereka ditakdir Allah menjadi orang yang mampu di atas segalanya, maka posisi kita di bawahnya, ya jangan sampai kita melangkah melihat di atasnya, akan menjadi fatal kalau kita melihat di atasnya. Apa? Tidak ada kesyukuran dalam hati, yang akhirnya apa? Putus asa, terus merintih. Padahal kalau dilihat di bawahnya kita lebih di atas segalanya. Itu manfaatnya adalah ketika panjenengan kalih kula tidak melihat orang di atas kita karena kemampuan, karena harta dan sebagainya. Wa amrani an asilar rahim. Rasulullah memerintahkan supaya saya menyambung silaturahim. Hakikat menyambung silaturahim itu adalah menyambung hakikatnya hidup itu bersama, bukan sendirian. Apalagi makna rahim itu kita maknakan terhadap saudara. Hadis yang lain, seumpama panjenengan kalih kula melepas saudara karena kebencian lebih dari 3 hari, maka Allah tidak ridho. Nah, tugas panjenengan adalah menyambung silaturahim, satu antar kerabat, kedua antar masyarakat yang lain. Fungsinya adalah supaya ada penguatan satu dengan yang lain, supaya panjenengan kalih kula tahu masyarakat itu bermacam-macam, sehingga langkah panjenengan kalih kula pas dalam melihat situasi dan kondisi dalam melangkah. Kalau tidak ada silaturahim, maka terputus sambungan panjenengan kalih kula dengan kerabat, jauh, maka Allah tidak ridho dengan apa yang ada, karena akan terjadi ketakaburan, karena bisa terjadi akan hilang sifat adik, sifat kakak, sifat paman dan sebagainya, karena kita tidak menyambung silaturahim. Wa in asbarat, walaupun pada akhirnya saudara-saudara kita itu menjauh, kita harus berusaha mendekat terhadap mereka. Sejauh mereka tidak mau dengan kita karena kita berusaha silaturahim, biarkan kewajiban panjenengan menyambung silaturahim, bukan mengikuti seperti mereka menjauh juga. Kalau sesuatu jauh tambah menjauh, tidak ada titik temunya. Padahal Allah memerintahkan panjenengan kalih kula untuk berusaha menyambung silaturahim yang ada. Wa amrani, lan Rasulullah memerintahkan terhadap saya, kita semua, anla as'ala ahadan syai'an, jangan bertanya pada sesuatu hal yang panjenengan kalih kula tidak mampu, yang panjenengan kalih kula tidak perlukan. Karena hal itu akan terjadi angan-angan yang kosong, tadabbur yang kosong. Angan-angan yang kosong itu pada akhirnya panjenengan kalih kula menjauh pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh cita-cita
tapi jangan amali angan-angan yang lebih. Karena angan-angan lebihku akan menjauh pada Allah, tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa amroni an aqul haq. Dan Rasulullah memerintahkan aku untuk mengucapkan kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Satu sisi panjenengan kali kula itu melakukan kebenaran, satu sisi hal itu pahit. Maka kata Rasulullah, kalaupun kita mampu mengucapkan yang ada, paksakan mengucapkan yang ada. Walaupun akhirnya kita dicaci maki pada orang lain, itu harus kita ambil hikmahnya. Poinnya adalah kita menjalankan kebenaran, mengucapkan kebenaran. Wa amurani ala akhafu fillah lawmata laim. Panjenengan kali kula diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak takut dalam urusan Allah. Apa? Laumata laimin, caci makian masyarakat umum. Tidak ada manfaat. Yang penting Allah mencintai kita, maka posisi kita harus memegang di situ. Bukan kemudian kita takut caci maki masyarakat, pada akhirnya kita menjauh pada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran kita jauhi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Yang terakhir, wa amaroni an aktsara min qauli la haula wala quwata illa billah. Rasulullah memerintahkan terhadapku, kata Abu Dzar, untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada kekuatan menjauh dari kemaksiatan kecuali karena pertolongan Allah. Wala quwata, tidak ada kekuatan melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahunna min kanzin tahtal arsy. Sungguhnya ucapan la haula wala quwata illa billah itu bagian dari simpanan panjenengan, kas panjenengan kali kula di bawah arsy. Yang mana pada akhirnya di yaumil qiyamah kita ambil hikmahnya, kita ambil ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan lebih banyak ini bisa bermanfaat saya pribadi, panjenengan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.